Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di samping saya adalah Jovita Karen. Selamat malam, Jovita. Selamat malam, Kak. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Pernah, sekali. Apa ceritanya? Jadi waktu itu aku lagi syuting. Terus lokasi syutingnya emang lumayan seram, bisa dibilang. Terus namanya juga anak-anak ya, nggak anak-anak sih maksudnya ya, namanya juga seumuran aku gitu. Kita lagi bercanda-canda, emang berisik, rame kan. Kita berisik, terus mungkin kurang sopan. Nah, terus teman aku itu pas banget lagi maghrib kesurupan. Kesurupannya gimana? Jadi itu lagi maghrib kan, kita lagi pada break makan malam. Aku ke mobil tuh, terus pas aku lagi ke mobil, pas banget mobil temen aku ini parkir di belakang aku. Pas aku ke mobil ini, aku kira mereka lagi bercanda-canda kan. Aku kira dia manggil aku itu karena bercanda. Ternyata itu lagi kesurupan dalam mobil, tapi kan karena kaca ditutup aku nggak dengar kan. Jadi cuma ngeliat dari luarnya doang. Nah aku kan kayak, ngapain sih orang bercanda maghrib-maghrib? Apa yang kamu lihat? Dia gimana keadaannya? Dia lagi berempat kalau nggak salah sama asistennya. Itu ya gitu lagi teriak-teriak gitu, cuman aku pikir lagi ketawa. Gitu. Teriaknya, jadi aku yang kayak gimana? Dengar nggak dia ngomong apa gitu? Enggak, aku nggak dengar karena masih ketutup jendelanya. Gitu kan, terus teriak-teriak gitu. Pas aku mau pergi, baru dia buka pintu mobil, temennya ini yang satu. Dia buka pintu mobil, terus udah baru kedengeran teriak-teriak kayak gitu. Aku langsung panik dong lah, ini orang kenapa gitu. Ternyata kesurupan, habis itu baru deh yang lain pada dengar kru-kru gitu pada ngumpul, terus diobatin. Dan setelah itu nggak balik lagi kan? Apanya? Yang masukin ke dalam. Nggak balik lagi. Tapi gitu deh hawanya jadi kayak udah nggak enak gitu, udah beda. Syutingnya juga tertunda kan. Keganggu lumayan pasti lama, ya? Iya. Tapi setelah itu jadi percaya nggak dengan hal-hal mistis? Emang percaya sih, dari awal juga percaya, tapi aku tuh tipe orang yang kayak bodo amat gitu. Iya. Tapi setelah kejadian itu jadi lebih menjaga. Lebih hati-hati ya? Iya, lebih hati-hati. Baik, terima kasih, mudah-mudahan malam hari ini kamu juga hati-hati ya. Kita kan nggak pernah tahu nih apa yang akan terjadi, tapi kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna teman kerjanya sampai meninggal. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ferry. Selamat malam, Ferry. Selamat malam. Oke, apa yang mau Mas Ferry ceritakan pada kami? Saya merasa dendam dan marah. Saya minta bantuan ke orang pintar untuk menyantet teman rekan kerja saya yang telah menyantet saya. Gimana? Jadi dia Iya. menyantet Mas Ferry? Ya, sebelumnya dia telah mengguna-guna saya. Saya marah, ya. Jadi saya balas dendam. Tahu dari mana kalau dia yang melakukan itu? Karena saya tahu dia yang iri ke saya. Karena saya kerja di perusahaan yang tiba-tiba saya naik, dia selalu iri ke saya. Oh, jadi selama ini emang selalu iri? Iya. Jadi Mas Ferry menduga dia yang mengirim guna-guna? Iya, memang dia. Memang dia? Memang dia. Kata siapa? Saya yakin karena dia yang selalu mengiring saya. Tapi ada buktinya? Ada. Apa buktinya? Saya bawa barangnya. Jadi dia mengirim guna-guna dan ada buktinya kalau dia melakukan? Iya. Oke, karena sakit hati, Mas Ferry ke orang pintar? Iya. Untuk mengirim balik? Iya, benar. Lalu dia kondisinya seperti apa? Setelah saya santet guna balik lagi, dia sakit, setelah berapa kemudian meninggal. Sampai meninggal? Iya. Kondisi meninggalnya karena apa?
Dia udah, saya juga dibantu sama orang pintarnya. Akhirnya dia jangan masa sakit-sakit dari rasa dia terus-menerus meninggal mendadak gitu. Sakit apa? Sakit seperti gimana? Sakitnya dia sampai kayak ada kayak cacar atau bentol-bentol kayak gitu lah. Bentol-bentol sekujur tubuh. badan, Iya. sekujur tubuh. Iya, Sampai meninggal. sampai meninggal. Tujuan Mas Ferry datang ke sini untuk apa? Karena saya setelah dia meninggal, arwahnya sering menghantui saya. Pada saat menghantui, ada pesan yang disampaikan? Saya cuma pengen, saya merasa terganggu gitu. Jadi saya pengen dilepaskan gitu dari pengaruhnya. Oke, saya mau tanya nih, sosok yang menghantui itu seperti apa ya? Bentuknya wujud teman Mas Ferry? Bentuknya itu macam-macam, dari bentuk keserupan nenek-nenek, kayak kakek. Nenek-nenek, kakek-kakek, Iya. tapi nggak ada yang menyerupai bentuk temannya Mas Ferry? Enggak. Oke, kami akan mengajak Mas Ferry untuk langsung ketemu dengan sahabat kami ya. Ya. Nanti Mas Ferry bisa ceritakan semuanya dan kita cari tahu sebenarnya ada apa enggak hubungannya dengan meninggalnya teman Mas Ferry ini. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ferry, dengan tanggal lahir 11 Februari 1978, saya melihat ia menjadi korban kejahatan dari seseorang yang iri padanya. Akibat dari kejadian tersebut, saya melihat adanya balas dendam atas segala sakit hati yang dirasakan oleh Ferry. Dari kejadian tersebut, saya mencoba merasakan korban yang telah dicelakai oleh Ferry menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan. Saya melihat ia kini dihantui oleh sosok yang sangat ia kenal. Saya melihat Ferry di dalam buku kehidupan ini, sosok pria berwajah rusak. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Kamu mencium bau aneh nggak sih? Cium. Kamu? Iya, aku dari tadi merasa baunya nih nggak kayak biasanya sih. Bau apa ini ya? Nggak tahu. Ada bau yang tajam gitu. Iya. Mudah-mudahan tidak terkait dengan partisipan kita pada hari ini ya. Iya. Ferry dengan tanggal lahir 11 bulan 2 1978. Iya. Mas Ferry ini dendam karena dia diguna-guna oleh teman kerjanya yang iri. Dan akhirnya Mas Ferry datang ke orang pintar untuk membalas guna-guna tersebut. Temannya itu sampai meninggal dunia dengan kondisi kulitnya bengkak-bengkak seperti cecer air. Dan saat ini ada sosok gaib yang sering menghantui Mas Ferry. Dicurigai bahwa sosok gaib itu berkaitan dengan meninggalnya teman Mas Ferry itu. Makanya datang ke sini supaya bisa melepas semuanya, punya hidup lebih tenang dan normal. Begitu? Benar. Gimana Roy? Tanggapan dan pendapat kamu? Ya, jadi tanggapan saya tentang Mas Ferry, saya merasa bahwa Mas Ferry selalu dihantui rasa bersalah dan merasa ketakutan karena diteror, ya kan? Iya. Dan saya merasakan juga di dalam tubuh Mas Ferry bersemayam kata-kata negatif terus terhadap orang lain. Maaf, saya harus katakan ini ya. Ini semua tentang kamu. Jadi Mas Ferry selalu di underestimate sama beberapa orang. Maksudnya Mas Ferry selalu tidak dipandang sebelah mata oleh orang banyak. Apakah itu betul? Betul. Gimana perasaan kamu dipandang sebelah mata? Rasanya nggak enak banget. Apakah ini juga memicu kamu untuk melakukan satu kegiatan yang bersifat supernatural? Iya. Termasuk itu juga. Benar juga. Saya melihat lagi, masuk lagi, dan masuk lagi.
melihat dendam tidak berkesudahan. Sangat-sangat dahsyat sekali dan mengerikan sekali. Dalam penglihatan batin saya, di tubuh Ferry selalu ngomong, gue kayaknya bukan siapa-siapa, gimana dong? Selalu pertanyaan-pertanyaan yang negatif. Apakah itu betul? Betul. Saya ingin kamu ubah dulu sementara karena frekuensinya itu ada di bawah. Kalau frekuensinya sekarang ada di bawah, hantu-hantunya gampang masuk. Jadi saat merasa tertekan, depresi, stres, kecewa, disitulah frekuensi yang mudah dimasuki oleh sosok-sosok gaib gitu ya, Roy? Betul sekali. Kalau kamu Ferry mau teriak aja langsung. Kalau mau nangis aja langsung. Kalau kamu mau melakukan hal yang menurut kamu sebel sama satu orang. Ya saya kecewa sama teman saya. Namanya siapa? Namanya Kecewa kenapa, Mas? karena saya kerja dengan secara normal tanpa ada macam-macam, tapi dia kenapa mengguna-guna saya? Tahu dari mana nih kalau dia guna-guna kamu? Karena dia yang sering tidak suka sama saya. Tapi tidak suka bukan berarti dia kirim guna-guna kan? Enggak, saya tahu kok dia. Hanya perasaan, Ya. intuisinya Mas Ferry. Memang dia, saya udah tahu dia yang melakukan. Kamu perlu spidol enggak? Saya melihat Ferry bulan 11/2/1978. Kamu bilang tadi guna-guna ya? Iya, Dan sekali lagi saya nanya, tahu dari mana? saya tahu langsung dia yang melakukan. Taunya dari Dia mengaku. Dia mengaku. Saya Mengaku? paksa. Iya, Dia ngaku gimana? karena dia tidak suka dengan saya. Nggak, dia mengaku kalau dia kirim guna-guna Iya. ke Mas Ferry. Iya, Dia bilang gitu. iya. Dia bilang gimana? Karena saya tidak suka dengan kamu, saya guna-guna kamu. Mas Ferry-nya sampai gimana kondisinya karena guna? Waktu itu saya pernah sempat diguna-guna juga sama dia kan, karena ada berupa hasil ya. Keluar dari badan. Di balik kasur saya. saya mencoba melihat Ferry. Sebenarnya juga Ferry ya, mohon maaf. Kamu juga negatif loh orangnya. Selalu berprasangka buruk. Dan tidak ada semacam kedamaian. Itu menurut saya. Tapi menurut mata batin kamu memang Ferry ini sebelumnya diguna-guna oleh temannya itu, Roy? Enggak sih. Enggak ya? Salah persepsi. Kamu ngeliatin bintang tamu saya hari ini? Itu Pak. Ini kesurupan, Roy? Iya. Coba dia ngeliatin aku mulu. Ya, dia ngejar kamu sih. Kayak sini. Bintang tamu ya? Destroy. Ke dia. Jadi kita kalau mau lempar deh. Kalau lagi urgent banget. Ya, sebenarnya. Kalau misalnya kamu rasa diserang, Ke kamu dia bisa nggak? pakai itu. Gak apa ke dia. Kalau pas lagi diserang. Kalau pas udah Gak apa. stop sampai situ. Kita kesini. Kamu makhluk halus apa sih? Saya dari hutan belantara. Hah? Saya dari hutan belantara. Dari hutan? Hutan mana? Hutan yang jauh di sana. Ngapain kamu kesini? Saya ingin anak ini sebagai tumbal. Anak ini yang punya badan ini. Ya, Kenapa dia harus jadikan tumbal? karena dia telah mencelakai dan telah meninggal buat orang. Bikin meninggal orang. Iya, Tapi kamu yang membantu dia kan? iya saya ingin buat sedang juga.
sih di penonton kita? Saya dengar suara nangis ya, ada yang nangis ya? Siapa yang nangis? Kenapa? Hah? Kak? Penonton kita kenapa nangis ya dia ya? Kalau nggak kuat boleh turun yuk langsung. Masih kuat. Bisa dilanjut. Kamu open dia, Roy. Saya ingin gunting rambutnya. Boleh? Dia tiba-tiba datang ke sini bawa jimat ya? Enggak, saya mau gunting dan kaca. Dan sisir. Apakah kamu yang punya badan ataupun siapapun yang masuk di sini, saya ingin bertanya. Bawa barang spiritual ya? Iya, bawa. Pergi kamu. Bangun, Mas. Bangun dulu. Bangun dulu yuk. Kamu membawa sesuatu ya? Di badan kamu. Bawa. Saya boleh lihat kamu? Bawa apa, Mas? Di Bang Haji, audio. Lepas. Saya minta air kembang juga. Mohon maaf ya, Ferry. Saya orangnya memang tegas dan nggak mencela-mencela. Yang saya lakukan di sini untuk tujuan kamu jadi baik ya. Jadi entah apapun yang saya lakukan di sini, kamu harus tetap pasrah dan balik ke keinginan awal, hidupnya ingin normal kembali. Dan satu fakta menarik adalah ternyata temennya tidak meninggal dibuat Ferry. Ternyata kecelakaan namun Gak ada hubungannya sama Ferry. sama sekali tidak ada. Ternyata si Ferry ini bukan pelaku. Yang kita kira Ferry adalah pelaku mistis, ternyata nggak kena badannya sendiri. Oh jadi dia kirim guna-guna ke orang sebenarnya nggak kena. Nggak kena. Justru malah dirinya sendiri yang dihantuin sama sosok gaibnya. Betul sekali. Itu yang saya lihat dengan jelas-jelasnya. Jadi dia itu ternyata saya pikir dia itu yang melakukan magic. Ternyata dia adalah korban. melakukan magic Hah? tapi nggak nyambung. Oh, Boleh saya Balik balik ke alat dia sendiri. ritualnya? Silakan. boleh silakan diam. Duduk dulu, Fit. Kamu jangan takut. Oh ya, kalau takut nggak usah lihat matanya ya. Jovita Karen. Jovita Karen. Itu ada foto perempuan, Foto perempuan Cowok laki-laki. itu. laki. Oh Itu laki. foto siapa ya? Foto teman saya. Yang Mas Ferry guna-guna. Iya. Boleh dipraktikkan kah? Seperti apa dan apa? Mas Ferry. Mas Ferry. Kamu menunduk sama saya. Saya tidak akan menyakiti kamu. Semua yang ada di dalam badan kamu makhluk siluman. Kamu harus tunduk sama saya.